Sekarang pengobatan ibu sudah selesai. Maksudnya Mbah, sakitnya saya udah sembuh Mbah? Untuk sekarang pengaruh guna-guna dalam tubuh ibu sudah bersih. Tapi kalau musuh ibu mengirim guna-guna lagi, ya tubuh ibu harus dibersihkan lagi. Lama-lama saya kesel ya Mbah sama Nani teman saya tuh Mbah. Gimana kalau barang yang dia kirim, kita kirim balik aja Mbah ke dia? Jadi ibu mau mengirim benda-benda itu ke musuh ibu lagi? Iya Mbah, saya udah capek Mbah. Daripada saya dikerjain dia terus. Mbah, kenapa badan saya rasanya gatal-gatal gini ya Mbah? Sebenarnya apa Mbah yang terjadi sama saya Mbah? Coba saya lihat tangan kamu. Apa itu Mbah? Ini Gapa, rupanya Diana membalas kiriman kamu. Kurang ajar, berani-beraninya dia membalas kiriman saya Mbah. Sekarang juga kirim balik ke dia Mbah. Tapi ingat Mbah, barang-barangnya harus lebih bahaya dari ini. Astagfirullahaladzim. Kiriman lagi ya? Kok suaranya gede banget sih? Mbah, semalam tuh ada yang ngelempar di genteng saya, Mbah. Keras banget bunyinya. Terus saya kan nyari di genteng. Yang saya temuin ini, Mbah. Tapi nggak tahu bener ini atau nggak, Mbah. Coba lihat ini. Bagus sih lah, itu untuk apa, Mbah? Musuh ibu ingin melihat ibu mati secara tragis. Sebenarnya benda-benda ini akan ditanam ke dalam perut ibu supaya ibu cepat mati. Kalau saya nggak bertahan sendiri, kalau nggak saya ngelawan Kak, saya pasti mati. Jadi saya berusaha sebisanya, kayak waktu kemarin nih kaki lumpuh nih Kak, nggak bisa jalan, tiba-tiba ya kayak begini. Kayak di telinga ada yang bicara. Mandi nyari sirih sama serai. Saya coba mandi. Saya baru berangsur-angsur bisa jalan Kak. Kok kumat lagi ya? Cari daun sirih dan serai, lalu rebus dan pakai mandi. Terutama untuk menggosok-gosokkan kaki kamu yang sakit. Daun sirih, daun serai. Ya, aku harus cari. Sembuh, aku harus sembuh. Kaki aku, tangan aku, kepala aku sembuh, semuanya sembuh. Kenapa? Dia kasih dong Kak Hade, jangan diambil ya. Aneh, itu Diana kenapa masih seger buger gitu ya? Sebenarnya selama ini si Mbak Dukun beneran niat ngerjain Diana gak sih? Harusnya dia udah ambruk dan meninggal dari lama. Kenapa kamu baru kesini? Setelah kamu dikerjain oleh sahabat kamu terus-menerus. Maaf ya Pak Ustadz. Gimana? Sholatmu masih bolong-bolong? Makanya kamu itu gampang dikerjain orang.
Jujur, kamu pernah mengembalikan kiriman Nani kan? Iya Pak Ustadz. Sebenarnya saya sih udah coba sembuhin sendiri, datang ke orang pintar Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kapan mau selesainya? Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, kamu tuh harusnya jangan mempunyai dendam sedikit pun. Doakan musuh-musuhmu itu. Iya, tapi gimana caranya Pak Ustadz? Buat si Nani itu nggak benci lagi sama saya. Kamu punya fotonya Nani dan keluarganya? Ada Ustadz. Saya akan membuat hati Nani lembut agar baik lagi sama kamu dan anak-anak kamu. Iya Ustadz. Sampai sekarang berarti yang terburuk pernah terjadi sama anak-anak ibu apa aja, Ibu Diana? Karena saya nggak ada yang sekolah, Kak. Karena dia bikin mereka keluarga saya hancur. Ya, nggak sekolahnya karena memang ibu dan suami tidak ada biaya atau... Jadi dia juga ingin menghancurkan rumah tangga saya. Dia ingin memisahkan saya dengan suami saya. Dia ingin suami saya itu melupakan saya dan anak-anak saya. Jadi suami saya setiap pulang ke rumah kakinya sakit. Kakinya selalu sakit. Kayak ditusuk-tusuk. Jadi nggak pernah pulang. Bu, Dinda belum bayaran sekolah udah 3 bulan. Iya Bu, Ayu juga Bu. Kalau nggak dibayar juga Dinda nggak boleh masuk sekolah, Bu. Nanda juga Bu. Ayu juga Bu, nanti Ayu nggak bisa sekolah. Ya Allah, anak-anak butuh biaya, tapi aku sendiri nggak punya uang. Kalian pada sabar ya. Ibu tuh udah coba telepon ayah kalian, tapi nggak diangkat. Mungkin ayah lagi tugas keluar kota kali ya. Ya udah kalian belajar, ibu coba teleponin lagi ya. Iya Bu. Halo ya. Ya, di rumah udah bersih kok. Ayah bisa pulang, udah aman. Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Ayah. Aduh, sakit banget. Aduh, Bu, kamu bohong ya, rumah ini masih belum bersih ya? Aduh. Aku nggak tahu ya. Aku kira udah bersih. Bagian aku kan udah dibersihin dari guna-guna. Yaudah deh. Kayaknya aku belum bisa tinggal di sini, Bu. Aku pergi dulu deh. Aduh. Pergi. Ibu, kenapa ya pergi Bu? Satu hal yang harus kamu petik pada hari ini adalah sudah tahu pelakunya. Dan kita harus membalas dengan cinta kasih, Robi. Jangan dendam lagi dan mengirimkan balik justru, Robi. Jangan. Iya Kak. Aja Bu, diampuni. Tapi saya nggak tahu Kak kalau soal mengirim balik enggaknya. Karena yang saya lihat kalau ada kayak suara gitu Kak, kalau saya disakitin dia akan apa ya? Kayak dia akan balikin gitu loh Kak. Ada suara pokoknya nggak boleh saya itu sakit. Mbah, saya mau semua kiriman dari Nani dibalikin lagi ke Nani sama keluarganya, Mbah. Ibu serius? Iya, Mbah. Saya udah capek, Mbah. Karena semua guna-guna yang dia kirim ke saya, Mbah, itu buat suami saya nggak bisa pulang lagi ke rumah. Baik, kalau ibu berani menanggung resikonya. Karena
benda-benda yang ibu kirim ke dia nanti akan dikirim kembali ke ibu. Ibu tahu resikonya. Kamu bener, Diana. Sakit hati kamu tuh harus dibayar oleh orang yang udah nyakitin kamu. Sabar, Diana. Jangan dibalas. Walau kamu dijahati seperti apapun, balas kejahatannya dengan kebaikan. Doakan dia, semoga dia mendapatkan hidayah. Jangan. Pergi! Jangan dengan saya! Bu! Ibu! Ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah, karena sudah hampir membalas kejahatan dengan kejahatan. Seharusnya hambamu ini mendoakan Nani ya Allah, supaya dia mendapatkan hidayahmu. Sekali lagi ya Allah, ampuni hambamu ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan ataupun kesalahan yang sangat fatal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu maaf bagi umatnya yang benar-benar menyesal dan mau bertobat. Tapi gimana caranya, Ustazah? Yang pertama, jangan sekalipun pernah mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang baru. Kalau misalnya kita khilaf, segeralah memohon ampun kepada Allah dengan sholat taubat. Ya, kalian jadi nakal laki ya, udah gede kan? Jagain adiknya ya. Kok si Diana sama anak-anaknya masih sehat-sehat aja sih? Bukannya seharusnya mereka tuh udah sakit dan hampir meninggal? Berarti dugaanku selama ini bener. Dukunnya nggak mempan. Masa udah aku kerjain selama 11 tahun dia masih sehat kayak gini? Mbah, saya datang ke sini mau protes sama Mbah. Saya ini kan udah jadi pasiennya Mbah Dukun selama 10 tahun lebih. Saya juga udah minta Mbah Dukun untuk menghancurkan keluarganya Diana sampai dia lenyap dari muka bumi ini. Tapi kenapa Mbah? Sampai sekarang saya lihat keluarganya tuh masih sehat walafiat. Masih baik-baik aja. Itu berarti mereka belum waktunya meninggal. Kalau belum waktunya mereka meninggal, dipaksa apapun, mereka tetap bertahan. Alah, bilang aja sebagai dukun Mbah ini kurang canggih ilmunya, ya kan? Jaga ya mulut kamu. Aku bisa membalikkan guna-guna kamu ke Diana dan berbalik menaik kamu. Mbah ngancem saya. Siapa takut? Emangnya dukun di desa ini cuma Mbah doang? Lihat aja Mbah, saya mulai hari ini akan ganti dukun. Mulai detik ini, guna-guna yang kamu gunakan ke Diana akan berbalik kena kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Debbie, sayang. Mas, ini balik. Aku melihat rumah ini tuh udah nyaman untuk ditinggalin. Diana, maafin aku ya. Aku nggak ada di rumah di saat kalian pada kesusahan. Nggak apa-apa, Mas. Lagian kalau Mas nggak pergi, sampai Mas kenapa-napa, aku juga yang nyesel kali. Anak-anak gimana kalau nggak ada Mas? Pergi. Pergi. Kok Bu Nani jadi gila begitu sih? Mungkin itu karena ilmu santetnya balik lagi ke dia. Jadi kayak gitu kan? Jadi Bu. Yaudah yuk Bu ah. Yuk. Akhirnya aku hidup bahagia dengan keluarga kecilku. Aku dapat pelajaran yang bisa aku petik. Masalah itu datang jika pernah berbuat tidak baik dengan orang.
atau pernah membuat orang sakit hati. Dengan mendekatkan diri ke jalan Allah, pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Kenapa sih? Di sana ada orang gila, Bu. Iya, Bibi juga takut, mukanya serem. Iya, Ibu lihat ya.